serta saling menjaga keamanan kota. Namun dalam perjalanan waktu, kaum Yahudi berulang kali melanggar perjanjian dengan melakukan konspirasi bersama kaum munafik dan Quraisy. Mereka mengkhianati Rasulullah dan merancang berbagai tipu daya untuk menghancurkan Islam. Langkah pertama yang diambil Rasulullah setelah tiba di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi yang akan menjadi pusat peradaban Islam. Bukan hanya tempat ibadah, masjid ini juga akan menjadi tempat belajar, tempat berkumpul, tempat menyelesaikan sengketa, dan tempat berlindung bagi kaum fakir. Setelah singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansyari selama beberapa waktu, Rasulullah mulai mencari tempat yang tepat untuk membangun masjid. Beliau ingin membangun masjid di tempat yang memiliki nilai strategis, mudah dijangkau oleh semua orang, dan cukup luas untuk menampung jamaah. Pada akhirnya, beliau memilih lokasi di mana untanya berhenti pertama kali saat memasuki Madinah. Tanah itu milik dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Rasulullah tidak ingin mengambilnya secara cuma-cuma, maka beliau membelinya dengan harga yang pantas. Setelah lokasi ditetapkan, kaum muslimin segera memulai pembangunan. Rasulullah sendiri turun langsung, membantu mengangkat batu-batu dan pasir, bekerja bersama para sahabatnya dengan penuh semangat. Keringat mengalir di wajah mulia beliau, tetapi senyum dan semangat tetap terpancar. Saat bekerja, Rasulullah melantunkan doa dengan penuh kekhusyukan. Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, maka ampunilah orang-orang Ansyar dan Muhajirin. Para sahabat yang melihat beliau bekerja tanpa lelah menjadi semakin bersemangat. Umar bin Khattab berkata dengan takjub, Ya Rasulullah, istirahatlah, kami yang akan menyelesaikannya. Namun Rasulullah tersenyum dan berkata, Tidak, aku ingin menjadi bagian dari pembangunan ini. Aku ingin masjid ini menjadi tempat kita semua berlindung dan beribadah kepada Allah. Konstruksi Masjid Nabawi sangat sederhana, tetapi memiliki keberkahan yang luar biasa. Kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah beberapa tahun kemudian. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan batu bata yang diolah dengan tangan para sahabat. Tiang-tiangnya dibuat dari batang pohon kurma, dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Lantainya dihamparkan batu kerikil, sehingga tetap nyaman saat bersujud. Pintunya ada 3, agar orang-orang bisa masuk dengan mudah. Pondasinya sekitar 3 hasta, cukup kokoh untuk berdiri tegak di tengah kota Madinah. Meskipun sederhana, masjid ini menjadi pusat spiritual dan sosial bagi kaum muslimin. Masjid Nabawi bukan hanya tempat untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan pemerintahan Islam. Di masjid ini Rasulullah sering duduk bersama para sahabat untuk membahas berbagai masalah umat, merencanakan strategi dakwah, serta menyelesaikan perselisihan. Masjid ini menjadi tempat belajar bagi para sahabat. Rasulullah sering mengajarkan Al-Quran, hukum-hukum Islam, serta akhlak dan kepemimpinan. Dari masjid inilah lahir para sahabat yang menjadi ulama, panglima perang, dan pemimpin Islam di masa depan. Sebagian kaum Muhajirin tidak memiliki tempat tinggal setelah mereka hijrah dari Makkah. Maka Rasulullah menjadikan sebagian area masjid sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Mereka dikenal sebagai Ahlus Syufah, yaitu para sahabat miskin yang tinggal di masjid dan mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah. Suatu hari seorang sahabat dari Ahlus Syufah berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, aku tidak memiliki rumah untuk berteduh, kecuali di dalam masjid ini. Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, Engkau bukan hanya tamu di rumah Allah, tetapi juga keluargaku di dunia ini. Tetaplah di sini hingga Allah memberikan jalan keluar bagimu. Tidak lama setelah selesai dibangun, Masjid Nabawi menjadi simbol kekuatan Islam di Madinah. Bahkan Allah memberikan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang sholat di dalamnya. Rasulullah bersabda, Sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Bukhari dan Muslim. Masjid ini menjadi tempat pertama dalam sejarah Islam yang digunakan sebagai pusat pemerintahan dan pengadilan Islam. Rasulullah memimpin umat dari masjid ini menerima wahyu dari Allah dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh jazirah Arab. Setelah masjid selesai dibangun, Rasulullah membangun rumah-rumah sederhana untuk istri-istrinya. Rumah itu terbuat dari tanah liat dengan atap dari pelepah kurma. Ali bin Abi Thalib pernah bercerita, Aku sering melihat Rasulullah memperbaiki rumahnya sendiri dengan tangannya. Beliau tidak segan untuk mengangkut pasir dan memperbaiki dinding yang mulai rusak. Setelah rumahnya selesai, Rasulullah akhirnya pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansyari dan mulai tinggal di rumah sendiri bersama istrinya.
Setelah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, Rasulullah mengambil langkah berikutnya dalam membangun pondasi masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Langkah ini adalah membentuk perjanjian antar sesama Muslim yang akan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, beribadah, dan bertingkah laku. Perjanjian ini berisi 16 butir aturan yang secara umum menegaskan bahwa kaum muslimin harus bersatu, saling tolong-menolong, menjaga kehormatan satu sama lain, tidak saling menzalimi, dan menjadikan Allah serta Rasul-Nya sebagai rujukan dalam menyelesaikan perselisihan. Suasana di Madinah begitu damai malam itu. Langit bertabur bintang, angin berhembus lembut, membawa kesejukan bagi kaum muslimin yang baru saja merasakan nikmatnya persaudaraan sejati. Di Masjid Nabawi yang masih sederhana, Rasulullah duduk dikelilingi para sahabatnya. Wajah beliau penuh ketenangan, namun tatapan matanya memancarkan ketegasan seorang pemimpin. "Wahai sahabatku," ujar Rasulullah dengan suara yang lembut tetapi penuh wibawa, "kita telah menjadi satu umat, satu keluarga. Islam telah menyatukan kita dalam keimanan, dan kini kita harus memiliki aturan yang akan menjaga keharmonisan di antara kita." Para sahabat saling berpandangan. Mereka memahami bahwa ini adalah langkah besar dalam menata kehidupan baru di Madinah. Kemudian Rasulullah mulai menyusun perjanjian Islam yang berisi aturan-aturan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika Rasulullah membacakan isi perjanjian, setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menerangi hati para sahabat. Kita adalah satu umat yang harus bersatu dan saling menolong. Para sahabat mengangguk setuju, menyadari bahwa kekuatan Islam ada dalam persatuan dan kebersamaan. Tidak boleh ada di antara kita yang menzalimi saudaranya. Bilal bin Rabah yang dulu menjadi budak di Makkah meneteskan air mata. Kini tak ada lagi perbudakan di antara mereka. Semua sama di mata Allah. Kita harus menjaga kehormatan, jiwa, dan harta satu sama lain. Kaum Muhajirin yang meninggalkan semua harta mereka di Makkah tersenyum haru. Mereka tahu di Madinah mereka akan selalu dilindungi dan dihormati. Dalam setiap perselisihan, kita harus merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada keadilan, mengepalkan tangannya. Ia tahu, kini hukum yang berlaku bukan lagi hukum jahiliyah, melainkan hukum Allah yang penuh keadilan. Setiap butir perjanjian menegaskan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan. Setelah Rasulullah selesai membacakan perjanjian, keheningan menyelimuti ruangan. Tiba-tiba seorang lelaki berdiri dengan mata berkaca-kaca. Dia adalah Sa'ad bin Ubadah, salah satu pemimpin kaum Ansyar. "Demi Allah, ya Rasulullah," suaranya bergetar, "sejak kami menerima Islam, kami telah menyerahkan segalanya untuk agama ini. Rumah kami adalah rumahmu, harta kami adalah hartamu. Jika ada di antara kami yang melanggar perjanjian ini, maka dia bukan bagian dari kami." Para sahabat berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Rasulullah tersenyum haru. Beliau berdiri, lalu mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah hati saudara-saudaraku ini. Berilah mereka keberkahan dalam hidup mereka, dan satukanlah mereka dalam cinta dan keimanan." Untuk memperkuat nilai-nilai kasih sayang dan kebersamaan, Rasulullah terus mendidik para sahabatnya dengan sabda-sabda yang menggugah hati. Ketika seorang sahabat bertanya, "Islam apa yang paling baik, ya Rasulullah?" Beliau menjawab dengan lembut, "Engkau memberi makan kepada orang lain serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.